warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisin Aziza. Saya mahasiswi dari IAINDU Kebumen Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Haji Agus Salim Hamidi, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan atau sistematika dari penyusunan riset penelitian tindakan kelas. Apa saja sih tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam menyusun proposal PTK itu sendiri? Simak video saya sampai akhir untuk mengetahui itu semua. Yang pertama, tahapan dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu adalah menentukan judul penelitian. Yang kedua, menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Nah, yang ketiga itu menentukan teori pendukung, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang keempat itu menentukan metode penelitian, dan yang kelima adalah menyusun instrumen penelitian. Dari 5 tahapan tersebut, bagaimana cara kita untuk menemukan setiap tahapan-tahapan itu? Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menemukan atau membuat judul dari penelitian PTK itu sendiri. Yang pertama itu, guru dalam menyusun PTK itu harus bertolak dari masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran, baik masalah yang dihadapi oleh guru itu sendiri maupun oleh siswa. Jadi permasalahan yang terjadi itu adalah permasalahan yang mengalami kesenjangan antara idealisme dalam proses pembelajaran yang seharusnya dihadapi dan proses pembelajaran yang harus diberikan oleh guru itu sendiri. Nah, adapun ketentuan dalam masalah yang dapat digunakan dalam riset PTK itu sendiri. Yang pertama itu adalah harus menyadari adanya masalah dalam program pembelajaran, karena kita itu melakukan penelitian. Penelitian kan tidak bisa dilakukan tanpa adanya masalah. Nah, masalah yang dapat kita ambil yaitu dapat berupa kurangnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Terus masih banyak siswa yang kurang memperhatikan, masih mengantuk. Terus adanya kendala dalam proses pembelajaran, rendahnya nilai prestasi, hasil belajaran harian itu masih di bawah KKM, yaitu sebagian siswa masih banyak yang tidak mengerjakan PR atau masih ada yang malas, ada yang rajin, ada yang tidak. Itu dapat digunakan dalam membuat judul. Yang terakhir itu terkait dengan guru itu sendiri, di mana masih minimnya pengetahuan guru terkait dengan strategi dan metode dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran ini tidak bervariatif, tidak dapat hidup, sehingga masih banyak siswa yang kurang memperhatikan atau memiliki minat yang rendah. Yang kedua itu menuliskan masalah. Jadi dari masalah yang kita hadapi dalam proses pembelajaran itu kita tulis masalahnya. Apa sih yang kita hadapi, apakah kendalanya dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga itu terkait mengidentifikasi masalah yang esensial. Masalah yang esensial ini adalah masalah yang mudah untuk dipecahkan, mendapatkan teori yang lebih mudah, dan juga mudah untuk dalam pelaksanaannya, sehingga penting untuk segera dipecahkan, penting untuk segera dilaksanakan. Yang keempat itu menentukan alternatif solusi dari masalah dalam penelitian tersebut. Seperti kita mengalami masalah dalam proses pembelajaran, misalnya kurangnya atau rendahnya minat belajar siswa terkait mata pelajaran PAI. Nah, dalam mata pelajaran tersebut solusinya bagaimana? Misalnya dengan pengubahan strategi atau metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan minat siswa. Nah, yang kelima itu merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah itu terdiri dari masalah itu sendiri dan solusinya. Misalnya, dalam menyusun rumusan masalah itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu adalah kata tanya bagaimana, yang kedua itu apa. Yang digunakan bagaimana, kenapa? Karena dengan kata tanya bagaimana ini akan menjelaskan tentang sistematika atau tata cara dalam pelaksanaan dari proses pembelajaran tersebut dengan metode yang telah dipilih. Jadi, misalnya contoh dari rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan metode cooperative learning dalam pembelajaran PAI. Misalnya, itu apakah dengan menerapkan metode cooperative learning tersebut dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Nah, yang keenam adalah menuliskan judul penelitian.
dalam menuliskan judul penelitian itu bukan penulisan seperti biasanya, yaitu ada sistematika atau susunan yang harus kita tempuh, di mana dalam menulis judul PTK itu harus memuat adanya masalah. Masalah ini dapat ditunjukkan dari judul yang menggunakan kata upaya peningkatan. Itu bisa digunakan sebagai kata ganti dari masalah itu sendiri. Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Melalui itu adalah menggunakan metode. Metode itu merupakan solusi yang akan kita gunakan. Yang terakhir itu tempat penelitian. Jadi di mana kita melakukan penelitian itu sendiri dan siapa objeknya. Yang kedua itu menyusun bab pendahuluan. Bab pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, dalam menyusun latar belakang masalah itu bukan sekedar kita menceritakannya saja, tapi ada 3 komponen yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus menjelaskan bagaimana sih idealnya pembelajaran itu, bagaimana sih seharusnya guru dalam menyampaikan pembelajaran itu. Nah, yang kedua itu adalah masalah yang dihadapi oleh guru dalam penelitian ini. Misalnya, masih rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi PAI tentang tayamum. Nah, yang kedua itu, jadi bagaimana masalah yang dihadapi, misalnya minat belajar atau rendahnya prestasi atau nilai ulangan harian. Nah, yang ketiga itu tentang mendeskripsikan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi misal seperti tadi contohnya, rendahnya minat belajar siswa terkait materi tayamum. Nah, dengan begitu kita bisa menggunakan solusi role playing atau demonstrasi. Nah, nanti kita jabarkan pada bagian terakhir ini. Yang kedua itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan kalimat pertanyaan yang terdiri dari yang pertama, pertanyaan bagaimana menerapkan solusi itu dalam pembelajaran sehingga dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, pertanyaan, apakah solusi yang kita pilih ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan kaitan dari rumusan masalah yang sebelumnya, sehingga apa yang kita rumuskan dalam tujuan penelitian itu akan kita jabarkan dalam tujuan penelitian, karena di mana tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran sehingga lebih bermutu. Sehingga tujuan penelitian adalah harus sesuai dengan rumusan yang ada. Nah, dalam PTK ini juga ada memuat manfaat dari penelitian terkait dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu berfungsi untuk memperbaiki mutu dari pendidikan atau pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi dengan solusi yang telah kita pilih. Nah, dalam PTK ini memiliki 3 ciri. Yang pertama itu bersifat aksi atau tindakan, di mana dalam model ini kita bersifat siklis, di mana dalam melakukan penelitian ini memiliki siklus, di mana terdiri pada umumnya bisa terdapat 2 siklus maupun 3 siklus. Sehingga misal kita menerapkan metode pertama seperti ini, bagaimana hasilnya? Apakah sudah membaik? Nah, nanti kita terapkan metode yang kedua, apakah itu sesuai, adakah perbedaan atau adakah peningkatan dari metode yang kita gunakan dengan hasil yang sebelumnya. Nah, kita gunakan lagi pada siklus yang berikutnya. Apakah itu benar-benar efektif dan dapat meningkatkan proses pembelajaran? Nah, sehingga dari siklus ini kita akan menemukan hasil yang real, hasil nyata, di mana memperbaiki proses pembelajaran yang ada. Nah, yang kedua itu adalah ada hal yang diperbaiki atau ditingkatkan, seperti tadi misalnya minat pembelajaran atau nilai yang masih rendah, atau juga masih banyak siswa yang malas, terkait seperti itu. Jadi adanya perbaikan dari proses pembelajarannya sebelumnya menjadi lebih baik lagi, yaitu adanya cara, metode atau strategi yang digunakan untuk meningkatkan perbaikan tersebut. Yang ketiga adalah PAOR, yaitu singkatan dari planning atau perencanaan, acting atau tindakan, dan observing yaitu penelitian atau pengamatan, dan yang R itu adalah singkatan dari refleksi atau refleksi, hasil dari
ketiga itu akan direfleksikan apakah ini menghasilkan perbaikan atau tidak. Apa yang saya jelaskan terkait dari sistematika penyusunan proposal penelitian tindakan kelas itu memiliki tahapan yang harus dilalui. Nah, secara umum, secara garis besar yaitu berasal dari latar belakang hingga tujuan dan manfaat penelitian. Nah, hubungan dari itu semua yaitu adalah setiap tahapan harus dilaksanakan secara sistematis, di mana sehingga dalam pelaksanaan sistematis ini memudahkan peneliti dalam melakukan atau menentukan langkah berikutnya yang akan diambil. Karena setiap tahapan ini memiliki keterkaitan dengan tahapan yang berikutnya. Maka dari itu dalam menyusun proposal kita harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ada. Maka kita akan lebih mudah dalam menyusun atau menentukan langkah berikutnya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada request ataupun perbaikan dari materi yang saya sampaikan kurang lengkap ataupun yang lainnya, silakan komen di bawah ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.